Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Reksi Ade Irawan dan rekan saya Adenin Heronisa dan juga Rizka Wahyu Lestari. kami dari peserta Latsar, calon pegawai negeri sipil Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membagikan informasi atau kita akan berbagi terkait sikap perilaku bela negara yang kaitannya dengan wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, dan juga berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara. Untuk informasi yang pertama akan dijelaskan terkait dengan wawasan kebangsaan oleh rekan saya Adenin Khairunisa, dan untuk isu-isu kontemporer akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang terakhir mengenai isu kesiapsiagaan bela negara akan disampaikan oleh rekan saya Rizka. Baik, langsung saja rekan-rekan semua, kita akan mulai pembahasan mengenai wawasan kebangsaan. Silakan rekan Adenin. Halo, nama saya Adenin Heronisa. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan. Sekarang itu sering kita lihat di internet, di TV, dan juga di berita-berita lainnya, banyak tersiar kabar yang menunjukkan bahwa bangsa ini sedang mengalami degradasi rasa kebangsaan yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila, melenceng dari kaidah Undang-Undang 45, serta jauh dari harapan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga muncullah fenomena-fenomena yang mengarah pada terciptanya disintegrasi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan ini adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri sendiri serta lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk terpecah belah. Perbedaan adalah anugerah terindah yang dikaruniakan Tuhan pada bangsa ini. Perbedaan dapat menjadi indah bila kita satukan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Seperti pelangi yang indah yang terbentuk dari berbagai macam warna. Seperti itulah semangat para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam merebut mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa membedakan apapun. Semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak pernah padam walau hembusan angin perbedaan menerjang. Perbedaan yang ada perlu kita hargai agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan menciptakan kerukunan hidup, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memperkokoh rasa cinta tanah air. Kita sebagai generasi penerus bangsa tentu harus ikut berperan dalam menjaga amanat Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika ini dapat kita amalkan melalui berteman baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah. Teman tentunya tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, keluarga kurang mampu, lalu ada juga suku-suku yang berbeda, mulai dari Batak, Betawi, Sumatera, Papua, dan sebagainya. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Semua adalah teman kita yang kita perlakukan sama, sopan, ramah, saling menghormati, tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, sangat perlu kiranya untuk melakukan reaktualisasi nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam tiap-tiap individu sebagai bagian terkecil dari komponen bangsa ini, demi tetap tegaknya negara kesatuan Indonesia, demi tanggung jawab terhadap amanah yang dititipkan oleh para leluhur demi kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih rekan Adenin terkait paparan mengenai wawasan kebangsaan. Dan kemudian kita akan lanjutkan pembahasan mengenai analisis isu-isu kontemporer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sehubungan dengan analisis isu-isu kontemporer, kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer dapat dimaknai atau dimengerti sebagai isu-isu dalam kehidupan masyarakat yang sejak akhir tahun 90-an dan masih terjadi atau berlangsung hingga saat ini, atau bisa dikatakan hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang masih berkembang di era modern saat ini. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di masyarakat. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin maju pula atau berkembang pula
pertumbuhan, kemudian semakin berkembangnya zaman, maka semakin maju pula tantangan dan juga perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat. Perubahan tersebut dapat berasal dari individu, keluarga, kemudian masyarakat, baik lokal maupun regional, secara nasional maupun secara global. Kemudian kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer perlu didasari dari pengetahuan wawasan kebangsaan, kemudian juga dari aktualisasi nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara yang dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan isu-isu strategis, terkait dengan isu-isu kontemporer yang masih berkembang di dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini, diantaranya yang pertama ada narkoba, kemudian terorisme dan radikalisme, kemudian ada korupsi, money laundering, proxy war, dan juga yang terakhir ada kejahatan mass communication. Yang pertama terkait dengan korupsi. Korupsi adalah satu tindak penyalahgunaan wewenang yang mana bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dari uang negara atau dari satu perusahaan tertentu, yang tentunya dalam konteks kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa, hal ini akan sangat berpengaruh banyak terhadap aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Contoh dari kasus korupsi yang akhir-akhir ini didengar di era pandemi COVID-19 ini adalah korupsi bantuan sosial, yang mana tidak hanya di kalangan pemerintah pusat saja, namun sampai ke pemerintah daerah. Miris memang. Yang kedua, terkait dengan narkoba. Zat adiktif yang bersifat halusinatif dan juga membuat kecanduan serta mengurangi efek kesadaran tentu sangat berbahaya jika disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak tahu tujuan dan kepentingan dari narkoba ini. Namun sayangnya penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengakar dan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum saja, namun banyak di kalangan artis maupun oknum penegak hukum yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian ada terkait dengan isu terorisme dan radikalisme yang baru-baru ini saja terdengar terkait berita bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Tentu mengindikasikan bahwa gerakan terorisme dan radikalisme di Indonesia ini masih ada, dan tentunya perlu penanganan aktif, cepat, dan reaktif dari pemerintah maupun masyarakat sekitar terhadap kesadaran terorisme dan radikalisme di lingkungan sekitar. Kemudian yang berikutnya yaitu ada money laundering atau tindak penyalahgunaan atau pencucian uang. Satu upaya yang menyembunyikan asal-usul suatu dana dengan berbagai macam transaksi keuangan dengan bertujuan agar seolah-olah dana atau uang tersebut merupakan hasil dari tindak atau hasil dari transaksi yang legal atau sah. Hal ini tentu saja merugikan apabila kita tarik ranahnya di konteks pemerintahan, tidak jauh beda dengan korupsi, merugikan uang negara, dan akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan di masyarakat secara umum. Selanjutnya ada proxy war, yang mana dalam era digitalisasi saat ini bisa dilakukan kejahatan secara digital antar negara. Sebagai contoh, yaitu kasus black campaign terhadap produk komoditas suatu negara, dan juga cara-cara menguasai media massa di suatu negara untuk membentuk opini, merekayasa keadaan sosial, dan juga mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Dan yang terakhir, terkait dengan kejahatan mass communication atau kejahatan media massa, yaitu bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media massa yang bertujuan atau yang mana dapat kejadian tersebut dirasakan oleh khalayak umum dan mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu. Sebagai contoh, kasus terjadinya hate speech atau ujaran kebencian terhadap satu ras, suku, golongan tertentu yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi pihak yang disebutkan, serta yang dapat kita lihat dalam konteks sehari-hari, yaitu penyebaran hoax atau berita bohong. Nah, tentu saja isu-isu kontemporer kali ini dapat ditindaklanjuti atau dapat dicegah dengan adanya modal manusia atau kita sebut dengan modal insani.
Modal insani terdiri dari beberapa modal, yang mana pertama, modal intelektual, yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang kedua, modal emosional, yaitu kemampuan lainnya untuk menyikapi perubahan yang ditentukan oleh kecerdasan emosional seseorang. Yang ketiga, terkait dengan modal sosial, yaitu jaringan kerjasama di antara warga masyarakat untuk menghadapi suatu masalah. Yang keempat, modal ketabahan, yaitu ketahanan dan daya juang dalam menghadapi satu masalah. Yang kelima, ada modal etika atau moral, yaitu kecerdasan moral dalam kemampuan membedakan benar dan salah. Serta yang terakhir, ada modal kesehatan, yaitu fisik atau jasmani yang sehat dapat membantu untuk menciptakan modal-modal sebelumnya yang sudah disebutkan agar dapat tercipta dengan baik. Demikian informasi mengenai isu-isu kontemporer. Selanjutnya akan dibahas mengenai isu kesiapsiagaan bela negara yang akan disampaikan oleh rekan Rizka. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu kesiapsiagaan bela negara dan implementasinya. Jadi, kesiapsiagaan bela negara itu adalah aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman. Aksi bela negara itu bisa dilakukan oleh semua warga negara dari hal-hal yang paling kecil. Sebelum membahas aksi bela negara, akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu tentang nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara itu mencakup 5 hal. Yang pertama, ada cinta tanah air yang bisa kita lakukan dengan menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menanam pohon. Terus yang kedua, itu berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bisa dilakukan dengan memiliki sikap toleransi antar agama, antar budaya, antar ras, dan juga antar golongan. Untuk nilai dasar yang ketiga, itu adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, seperti melakukan musyawarah mufakat di setiap kegiatan diskusi. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara yang bisa kita lakukan dengan saling tolong-menolong. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara yang bisa kita terapkan dengan pola hidup sehat, seperti olahraga secara rutin, makan makanan yang sehat, dan juga selalu berpikir positif. Lalu, sampai sekarang, Indonesia dan negara-negara lainnya masih menghadapi ancaman virus COVID-19. Kemudian, apa sih aksi bela negara yang bisa kita lakukan di tengah kondisi pandemi seperti ini? Sebenarnya, banyak aksi bela negara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menerapkan gerakan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan, serta mengurangi mobilisasi dan interaksi. Itu adalah wujud aksi bela negara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19. Lalu, jangan lupa untuk selalu mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk terus menerapkan protokol kesehatan, karena dengan itu kita bisa turut serta berkontribusi menjaga Indonesia dari pandemi COVID-19. Banyak wujud aksi bela negara yang bisa kita lakukan, seperti bijak dalam media sosial, juga salah satu bentuk dari nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, seperti tidak menyebarkan hoax, memfilter berita yang ada di medsos, kemudian tidak meninggalkan komentar-komentar jahat di media sosial atau postingan yang berbau sara. Itu adalah wujud toleransi kita sebagai sesama warga negara Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bentuk kesiapsiagaan bela negara. Yang terakhir, ayo bersama-sama melakukan aksi bela negara, dimulai dari hal yang paling kecil dan juga dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Demikian informasi atau paparan yang bisa kami informasikan terkait dengan sikap perilaku bela negara, yang mana berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kita bisa tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, atau menghargai rekan-rekan kita yang lain, meskipun berbeda ras, berbeda agama, namun kita tetap menghargai dan berperilaku atau memperlakukan dengan sama dan adil. Kemudian
yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara kita bisa lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal kecil yang bisa kita lakukan seperti pada masa COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 kita bisa melakukan 5M, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, hal-hal tersebut kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir terkait dengan isu-isu kontemporer, urgensi dan pengetahuan wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai dari bela negara perlu ditanamkan sedari dini mungkin melalui edukasi, literasi, dan juga informasi yang edukatif di media informasi baik televisi maupun media sosial yang kita punya akan sangat membantu dalam menciptakan satu perkembangan yang positif terhadap isu-isu kontemporer. Baik, demikian paparan video dari kelompok 4 latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi angkatan 2021. Saya Reksi Ade Irawan, kemudian rekan saya Adenin Hairunisa dan juga Rizka Wahyu Lestari. Ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.